Inilah detik-detik angin kencang memporak-porandakan panggung utama dan puluhan tenda UMKM milik warga di pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Angin kencang tiba-tiba datang dan menyapu sejumlah tenda UMKM hingga ambruk dan rusak parah. Sejumlah warga yang berada di lokasi berlarian menyelamatkan diri. Selain itu, panggung utama yang akan jadi tempat kegiatan festival Mamuju juga ambruk diterjang angin kencang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly melaporkan. Warga digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan minibus dan sepeda motor di Jalan Raya Anyer, Kota Cilegon, Banten. Sepeda motor jenis Matic yang dikendarai oleh korban sampai terlempar hingga berada di atas atap mobil sedan. Kecelakaan terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha mendahului mobil yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan, tiba-tiba muncul mobil minibus sehingga korban tak sempat menghindar dan tabrakan pun terjadi. Kerasnya benturan membuat korban dan sepeda motor yang dikemudikannya terlempar hingga ringsek. Korban sempat dilaporkan tak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Saat korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan petugas kepolisian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ke belakang. Samping PT itu. Warga mengejar dua pelaku pencurian minimarket di Jalan Ponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksinya diketahui usai alarm yang berada di dalam minimarket berbunyi. Merasa panik, para pelaku melarikan diri melewati atap toko dan melompat ke dalam pabrik yang bersebelahan. Oh, belakang gedung. Pak, jagain di situ, Pak, jagain. Naas, satu pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu buah lampu senter dan kunci pas. Satu pelaku lain yang terlibat sudah diketahui identitasnya dan dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Camar Hainda, inilah Lintas Anyus Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali Lintas Anyus Pagi hari ini dengan informasi polisi menangkap terduga penembak seorang pengacara saat bentrokan terjadi di lahan kosong kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini senjatanya. Pria ini tak berkutik saat disergap petugas Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya di sebuah gang kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pria, terduga pelaku penembakan itu, dibekuk saat tengah mengendarai sepeda motor. Polisi menggeledah terduga penembak seorang pengacara dan mendapati sepucuk senjata api. Penembakan terhadap seorang pengacara inisial WA saat bentrokan terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Dalam bentrokan tersebut, korban seketika tumbang saat sebutir peluru bersarang di punggungnya. Korban sempat dibawa ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani operasi. Dari lokasi bentrokan, polisi mengamankan 33 orang beserta belasan senjata tajam, senapan angin, dan alat pemukul. Dua kelompok yang bertikai diketahui merupakan orang sewaan terkait sengketa lahan seluas 7.000 meter persegi. Kasus bentrokan yang berujung penembakan itu kini ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Komplotan pencurian motor yang kerap beraksi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara diringkus oleh polisi. Ironisnya, salah satu dari ketiga pelaku merupakan remaja yang masih di bawah umur. Aksi komplotan pencuri motor beraksi di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis lalu terekam CCTV.
Dua pelaku mengambil motor incarannya yang tengah terparkir di depan rumah dan seorang pelaku lainnya menunggu di atas motornya sambil memantau situasi. Korban yang tengah beristirahat di dalam rumah menyadari motornya diambil, langsung berteriak meminta tolong dan mengadangnya hingga dua pelaku JA dan AS berhasil ditangkap warga sekitar. Sementara seorang pelaku S berhasil kabur namun ditangkap di rumahnya di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Ironisnya, salah satu dari 3 kawanan pelaku masih di bawah umur. Kanit Reskrim AKP Kiki Tarlim sebelah saya mendapat informasi bahwa ada pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 3 orang pria remaja tidak dikenal. Kronologinya ialah saudara N, korban pulang kerja kemudian parkir motor di depan rumah. Kini, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman penjara 7 tahun. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Perkelahian 2 warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menggunakan senjata tajam berujung maut. Perkelahian yang menewaskan 1 orang tersebut diduga dipicu dendam lama. Perkelahian maut terjadi di Kampung Erasa, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep yang melibatkan 2 warga bernama Hasan dan Asdar. Perkelahian berawal saat Asdar yang diduga dalam pengaruh minuman keras datang ke sebuah pesta dan menantang Hasan untuk bertemu. Tak berselang lama, Hasan mendatangi lokasi dan terlibat duel antar keduanya menggunakan badik. Akibat duel, Hasan meregang nyawa karena terluka parah di dada dan perut. Sedangkan Asdar alami luka serius dan dirawat intensif di rumah sakit. Sementara 1 orang warga yang hendak menghentikan perkelahian terluka di pergelangan tangan. Dalam peristiwa ini, 2 unit sepeda motor terbakar dan viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan sementara, duel maut diduga dipicu dendam lama. Untuk motifnya yaitu dendam lama karena ponakan dari pelaku pernah ditampar oleh korban sekitar 2 tahun yang lalu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan keduanya. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin melaporkan. 2 orang pelaku ditangkap polisi usai melakukan hipnotis terhadap pengendara sepeda motor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor curian lengkap dengan kunci dan STNK. Kamera pengawas merekam 2 pelaku hipnotis beraksi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka memperdaya seorang pengendara sepeda motor jenis Matic. Diduga tak sadar, korban menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya kepada pelaku. Setelah korban melapor ke Polsek Kebonjeruk, polisi menangkap para pelaku di Cilincing, Jakarta Utara dan Bogor, Jawa Barat. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti sepeda motor milik korban beserta kunci dan STNK. Penyelidikan awal, dia merasa dipicit. Itu barang-barang yang diambil apa aja? Barang-barang yang diambil menurut keterangan dari korban ada 1 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit sepeda motor. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Kebonjeruk. Mereka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan penipuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pria babak belur diamuk massa setelah gagal mencuri sepeda motor di rumah warga Desa Batok di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video amatir merekam saat seorang pria diamuk massa di Kampung Ciapus, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga yang melerai pun kewalahan akibat banyaknya massa yang menghakimi pelaku. Sebelumnya pria ini masuk ke halaman rumah warga dan berusaha membawa kabur sepeda motor. Namun aksinya dipergoki yang langsung mengadangnya. Kasus pencurian itu telah dilaporkan warga ke Polsek Tenjo. Lari langsung dikejar. Kejar. Apa yang diambil? Sepeda motor. Iya, motor aja. Selain itu? Nggak ada. Terus sekarang Bapak lagi melapor ke polisi apa gimana? Iya, lagi melapor ke polisi.
Kini kasus pencurian tersebut ditangani unit Reskrim Polsek Tenjo. Pasca kejadian itu, warga berharap petugas kepolisian gelar patroli rutin agar tidak terjadi pencurian serupa di wilayahnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, News melaporkan. Pemirsa, artis Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan terkait dengan penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang menyeret suaminya Harvey Muiz. Terkait dengan hal tersebut, vonis Harvey Muiz adalah 20 tahun penjara sebagai terpidana kasus korupsi tata kelola timah dapat dieksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, cabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan itu dikirim kuasa hukum Sandra Dewi ke Majelis Hakim. Aset tersebut diantaranya 88 tas mewah berbagai merek, mobil, perhiasan, hingga rekening deposito 33 miliar rupiah. Pencabutan gugatan dilakukan setelah Sandra Dewi menerima putusan terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Terkait hal itu, hakim menyatakan menerima dan mengabulkan pencabutan keberatan pemohon. Sementara itu, Harvey Muiz telah divonis 20 tahun penjara dan dibebankan uang pengganti 420 miliar rupiah dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Hakim juga memutuskan aset-aset Harvey dirampas untuk negara. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, ribuan kosmetik ilegal milik influencer kecantikan disita petugas karena diduga mengandung merkuri. Sementara itu, seorang kakak tega mencekoki adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA dengan narkoba di Malang, Jawa Timur. Lebih dari 4.000 produk kosmetik ilegal senilai 700 juta rupiah disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar beserta polisi dan bea cukai di sebuah toko kosmetik di Kabupaten Sidrap. Selain ilegal, produk ini mengandung bahan berbahaya yakni merkuri. Pemilik toko diketahui berinisial P, 32 tahun, seorang influencer kecantikan. Di toko miliknya petugas menemukan 55 item kosmetik berbagai jenis tanpa izin edar, termasuk produk yang diimpor dari Thailand dengan klaim pemutih. Produk itu dipasarkan dengan harga antara Rp35.000 hingga Rp700.000. Kosmetik ilegal tanpa izin edar sebanyak 55 item, sebanyak 4.771 pieces dengan nilai ekonomi 728 juta. Ya, dan tentunya ini merupakan bentuk komitmen juga dan juga sekaitan bagaimana kita untuk memutus mata rantai supply and demand-nya. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga 5 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, Dura News melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga termasuk emak-emak menggerebek 2 lokasi perjudian. Warga pun mengamuk dan merusak mesin permainan judi di lokasi tersebut. Sejumlah warga yang didominasi emak-emak menggerebek lokasi perjudian di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang geram juga menghancurkan mesin permainan tembak ikan, rolet, dan dongdong. Sementara sejumlah pemain judi kocar-kacir meninggalkan lokasi. Aksi anarkis ini dipicu keresahan warga terkait maraknya aksi perjudian. Mereka khawatir permainan mesin juga merusak ekonomi keluarga dan generasi muda. Untuk menutup tempat perjudian karena sangat meresahkan masyarakat, mengganggu perekonomian masyarakat, merusak generasi muda. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi dan memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amriya News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan 214,84 ton narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah. Presiden mendukung penuh penegakan hukum, terutama penanggulangan masalah narkoba yang merusak masa depan bangsa. Sebanyak 214,84 ton narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah yang merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Kegiatan pemusnahan narkotika yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan Rabu siang ini dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.
Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidate. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Penindakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai dan pendistribusian narkoba mulai dari kurir, pengedar hingga bandar, sehingga sindikat tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi dengan bebas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, diduga diterpa hujan dan angin, sebuah bangunan pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur ambruk. Akibat peristiwa tersebut, seorang santriwati meninggal dan sejumlah santri lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ambruknya asrama putri terjadi di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Syekh Abdul Qadir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Hujan deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin diduga kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan. Akibat peristiwa ini, satu orang santriwati meninggal dunia atas nama Putri berusia 12 tahun. Jumlah santriwati lainnya mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Besuki, serta di RSUD Besuki dan di RSIA Jatimnet. Kini pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan. Atas nama Putri, itu kelas 1 SMP. Dia itu baru 6 bulan, belum 1 tahun di sana, santri baru. Kini kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Abiro Ohwat, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lebih dari 100 pelajar SD hingga SMK di Lembang dilarikan ke rumah sakit usai menyantap menu MBG. Satu persatu mobil ambulans tiba di klinik Sespim Polri kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Usai mengantar 115 siswa yang diduga keracunan massal, usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah orang tua berkumpul untuk menunggu hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Pada Selasa malam, korban terus berdatangan ke klinik. Mereka mengalami gejala sama, yaitu mual, pusing, hingga muntah-muntah. Diduga siswa yang berasal dari SDN 2 Cibodas, SDN Buah Batu, SMPN 4 Lembang, dan SMK PNC ini keracunan massal setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada siang hari. Namun gejalanya baru dirasakan pada malam hari. Belum diketahui pasti penyebab keracunan, namun diduga berasal dari salah satu menu, yaitu ayam sayur yang sudah basi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemkab setempat. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang anak perempuan terjatuh dalam saluran air yang sedang diperbaiki. Detik-detik peristiwa terceburnya korban terekam CCTV. Seorang bocah perempuan terjatuh ke saluran air yang sedang diperbaiki di Tlogomulyo, Semarang, Jawa Tengah. Mengetahui peristiwa itu, sang ibu berusaha menolong. Ia bahkan menceburkan diri ke air. Namun naas, bocah 9 tahun itu sudah terseret arus. Warga pun sempat berusaha menolong korban namun tak berhasil.
Tim SAR gabungan segera melakukan pencarian dengan menyisir saluran air yang cukup deras. Dengan menggunakan tali penyelamat, petugas masuk ke gorong-gorong. Petugas juga menyisir aliran sungai hingga hampir 1,5 kilometer. Kerjanya itu minta-minta ke rumah warga. Setelah dari satu rumah ke rumah lain, akan menuju ke satu rumah di mana akses tersebut itu sedang ada pengerjaan bagian saluran. Jembatannya sedang diperbaiki, sudah ada rambu-rambu, sudah ada pembatas, tapi anak tersebut tidak melewati jembatan, justru masuknya ke sungai. Karena kendala medan, petugas SAR gabungan akhirnya menghentikan sementara pencarian pada pukul 11 malam. Pencarian kembali dilakukan Rabu pagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak berkebutuhan khusus tersengat listrik setelah memanjat tiang. Ia terpental dan mengalami luka bakar parah. Warga Kepenguluan Banggal Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, menemukan seorang anak berusia 14 tahun yang tergeletak di bawah tiang listrik. Ia meringis kesakitan dengan tubuh melepuh. Warga kemudian mengevakuasi bocah itu ke rumah sakit. Namun kondisinya parah, bocah berkebutuhan khusus itu dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru. Dari keterangan perangkat desa, kasus warga tersengat listrik rupanya bukan pertama kali terjadi. Warga pun diimbau agar tidak mendekati tiang bertegangan listrik apalagi sampai memanjatnya. Dari Kabupaten Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota BPBD dibantu puluhan warga mengevakuasi seorang pria obesitas yang masuk sungai karena kecelakaan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena beratnya korban menyulitkan petugas. Seperti inilah evakuasi pria obesitas yang terlibat kecelakaan kemudian masuk ke sungai di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Puluhan warga dan petugas BPBD serta Palang Merah Indonesia mengangkut korban dengan tandu yang ditarik dengan tali tambar. Korban kemudian berhasil dievakuasi dan langsung dimasukkan ambulan dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Korban bernama Muhammad Mustafa, warga Sidarukun, Surabaya, terlibat kecelakaan karena bersenggolan dengan motor lain dan masuk ke sungai. Sementara motornya masih berada di pinggir jalan dan pemotor yang bersenggolan dengan korban melarikan diri. Peristiwa kecelakaan tersebut menjadi tontonan warga dan menjadikan arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya menjadi macet. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ketua RT di Desa Rengas Dengklok Selatan, Karawang, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan setelah terjatuh ke kolam. Jasadnya ditemukan setelah pencarian selama 12 jam. Warga berupaya mengevakuasi jasad Takwadi, 72 tahun, di sebuah kolam di Desa Rengas Dengklok Selatan, Karawang, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengambang setelah 12 jam pencarian. Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa warga ke rumah duka. Korban sebelumnya terjatuh saat menginjak tumpukan sampah dan tenggelam masuk ke dalam kolam sedalam 4 meter. Diduga korban kurang hati-hati saat sedang membuang sampah. Warga sekitar sempat bergotong royong ikut mencari secara manual dan bergantian. Buang sampah. Oh, buang sampah. Pakai beca. Nah, terus ketahuan kalau dia tuh kecemplung gimana? Justru ada yang laporan ke rumah, Pak RT katanya kecemplung. Ya udah saya ke lokasi. Ya di lokasi ya udah rame gitu. Sementara kasus kematian korban, pihak keluarga meminta jasad korban untuk tidak diotopsi. Keluarga mengaku pasrah karena kematian korban murni akibat musibah kecelakaan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi wilayah di Kota Jayapura, Papua. Kegiatan tersebut untuk memperkuat konsolidasi internal partai serta menegaskan komitmen dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang di Provinsi Papua.
Partai Perindo Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi wilayah yang dihadiri oleh Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, serta para pengurus DPW dan perwakilan DPD se-Provinsi Papua. Salah satu poin dari rapat adalah mendukung penuh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih, Matius Derek Fahiri dan Aryoko Rumaropen, dalam membangun Papua menuju sejahtera. Kami optimis dan kami yakin bahwa kehadiran Pak Matius Fahiri sebagai gubernur yang sudah dilantik akan membawa banyak gebrakan di pemerintahan provinsi, dan kami juga di Perindo berharap sekarang adalah saatnya kita bersatu. Pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai, kita sudah punya gubernur di Papua, kita berharap sekarang kita bisa bersama-sama, bisa fokus, gotong royong untuk membangun provinsi Papua. Pengurus DPW Partai Perindo Papua siap menguatkan seluruh struktur kepengurusan hingga ke tingkat ranting jelang verifikasi partai politik. Terkait dengan struktur organisasi kepengurusan Partai Perindo di daerah-daerah, kami sudah bentuk 7 kabupaten dan 1 kota. Tinggal Kabupaten Sarmi saja yang belum dibentuk, seperti itu. Partai pimpinan Angela Tanusudibyo ini siap bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggandeng PT Google Indonesia guna mendorong transformasi digital di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Penandatanganan kerjasama sukses dilaksanakan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Kamar Dagang dan Industri Indonesia turut serta mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang aktif, tangguh, dan berdaya saing global sesuai asta-cita ketiga Presiden Prabowo Subianto melalui kerjasama peningkatan digitalisasi UMKM bersama PT Google Indonesia. Kerjasama yang diinisiasi Waketum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Digital Clarissa Tanusudibyo ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Tahap awal program, 500 pelaku UMKM akan diberi pelatihan dan peningkatan keterampilan digital serta pemanfaatan fitur YouTube Shop guna memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing bisnis lokal. Ini adalah avenue baru untuk UMKM bisa memonetize produk atau brand karena mereka di-link directly dengan sebuah produk atau brand di marketplace dan mereka bisa mendapatkan komisi. Jadi itu memang sebagai side revenue yang ditambahkan dengan apa yang sudah jalan di YouTube sekarang, yaitu AdSense dan programatik gitu. Digitalisasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing pasar secara keseluruhan serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%. Dengan kerjasama yang seperti ini, di mana mereka bisa mengakses pasar bisa lebih cepat, lalu juga mensosialisasikan produknya lebih baik, lalu juga bisa membuat perusahaannya lebih efisien. Dan yang paling penting ialah tujuannya supaya mereka ini bisa naik kelas. Gimana kita bisa memanfaatkan ekosistem YouTube yang luar biasa ini untuk membuat UMKM Indonesia naik kelas dan bisa ekspor konten-kontennya juga keluar dan mungkin dagangannya juga ke luar negeri, nggak cuma di Indonesia. Jadi YouTube dan Google sangat excited akan kerjasama ini, gimana kita bisa memajukan UMKM kita juga. Melalui kemitraan ini, UMKM diharapkan mampu menciptakan pasar baru, meningkatkan efisiensi operasional, serta membuka lapangan kerja baru di era digital. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Kita ke informasi genosida di Palestina. Pemirsa, militer Israel kembali melakukan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke jalur Gaza di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Serangan tersebut terjadi pada Rabu dini hari waktu setempat di sejumlah wilayah. Antara lain di Khan Younis, bahkan kamp pengungsian Nuseirat dan Bureij. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan setidaknya 30 warga sipil termasuk wanita dan anak-anak tewas akibat serangan brutal Israel. Puluhan orang lainnya pun terluka, bahkan masih banyak yang terjepit di antara reruntuhan bangunan. Serangan Israel turut menargetkan 1 mobil warga sipil di Khan Younis di Gaza Selatan yang menewaskan 5 orang termasuk 2 orang anak.
Serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober lalu. Pemirsa, 840 pengungsi Irak berangkat dari kamp di Timur Laut Suriah. 78 program rehabilitasi telah dilaksanakan untuk membantu para pengungsi. Sekitar 840 pengungsi Irak berangkat dari kamp pengungsi Al-Hawal di Provinsi Hasaka, Timur Laut Suriah menuju kamp Al-Jada di Provinsi Nineveh, Irak. Pasukan Amerika Serikat mengawal konvoi tersebut yang mencakup banyak anggota keluarga pejuang negara Islam atau ISIS. Keluarga mengumpulkan barang-barang mereka sebelum menaiki bus di luar kamp. Para pengungsi yang telah bertahun-tahun menghabiskan waktu jadi kamp mengharapkan dokumen segera diberikan pemerintah Irak untuk melanjutkan hidup mereka dengan lebih layak. Hingga saat ini sekitar 19.000 orang telah kembali dari Al-Hawal. 78 program rehabilitasi telah dilaksanakan untuk membantu para pengungsi yang berintegrasi kembali ke komunitas mereka dan mencegah ketegangan sosial. Ini menandai perjalanan repatriasi ke-13 tahun dan ke-30 sejak operasi dimulai, menyusul keputusan pemerintah Irak tahun 2021 untuk membawa pulang warga negaranya dari kamp tersebut yang rencananya akan dibongkar oleh pihak berwenang di Timur Laut Suriah. Kamp Al-Hawal menampung puluhan ribu penduduk dari berbagai negara yang sebagian besar merupakan keluarga mantan anggota ISIS. Sekitar 40.000 kerabat para pejuang dipindahkan ke fasilitas tersebut setelah kekalahan pada tahun 2019. Masih dari informasi olahraga, pemirsa, laga lanjutan Pro Futsal League 2025-2026 pekan keempat kembali digelar di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten. 10 tim saling berhadapan demi memperoleh 3 poin dalam 5 laga yang berjalan cukup sengit. Laga pertama pekan keempat Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Nambo, Kota Tangerang, Banten langsung menyajikan hujan gol dalam pertandingan Pangsuma FC melawan Rabbit FC. Sejak awal laga, Pangsuma FC langsung mengambil inisiatif serangan dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Pada laga ini Pangsuma FC menang telak dengan skor 9-0. Persiapan kita memang sudah mengantisipasi bagaimana cara main Rabbit yang beberapa pemain punya skill individual bagus, kemudian secara timnya punya counter attack bagus, itu yang kita antisipasi di latihan. Pada laga kedua, pertandingan seru dan menarik juga tersaji antara dua tim unggulan Halus FC melawan Cosmo JNE. 11 gol terjadi dalam laga ini. Cosmo JNE mampu tampil apik dengan mengalahkan Halus FC dengan skor 3-8. Cosmo JNE mencatatkan kemenangan ketiga dari 4 penampilannya hingga pekan keempat. Sementara itu di laga ketiga tersaji laga sengit antara Favage Banua melawan Kuda Laut Nusantara. Pada pertandingan ini Favage Banua sukses mengamankan 3 poin setelah menang dramatis 2-1 atas lawannya Kuda Laut Nusantara. Pada laga keempat, Nanzabi FC meraih hasil positif setelah berjibaku dalam laga sengit melawan Moncong Bulo. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Moncong Bulo dan Nanzabi FC sama-sama tampil agresif dan saling menyerang. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Nanzabi FC yang mampu mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 3-4. Pada laga penutup, tim juara bertahan Bintang Timur Surabaya BTS FC lagi-lagi menunjukkan keperkasaannya dengan melululantakkan lawannya Asahan FC. Pada laga ini BTS FC mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menang dengan skor telak 9-1. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Fenomena puluhan awan hitam yang berjatuhan di Patok Besi, Subang, Jawa Barat membuat heboh warga. Saat kejadian tidak ada hujan ataupun angin yang besar, tiba-tiba turun awan hitam berbau asam tersebut. Fenomena puluhan awan hitam ini membuat heboh jagat maya setelah viral di media sosial. Puluhan awan hitam ini berjatuhan di areal pesawahan di pemukiman warga di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Ukuran awan hitam tersebut bervariasi, mulai dari diameter 10 cm hingga lebih dari 1 meter. Fenomena tersebut terjadi pada hari Jumat lalu. Saat kejadian tidak ada hujan ataupun angin yang besar. Tiba-tiba turun awan hitam berbau asam tersebut.
Nggak tahu kenapa ada awan hitam banyak. Ada yang turun di sini, ada yang di sawah lagi. Banyak sih, Pak. Warga menduga awan hitam tersebut merupakan busa limbah pabrik yang ada di dekat pemukiman warga. Antara di lokasi tersebut terdapat 2 pabrik besar. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Burung kakak tua tersangkut di kabel tiang listrik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran tiang listrik memiliki ketinggian 15 meter. Dengan menggunakan tangga, petugas damkar berusaha mengevakuasi burung kakak tua yang tersangkut di kabel listrik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan menggunakan tangga, petugas damkar berusaha mengevakuasi burung kakak tua yang tersangkut kabel listrik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran tali pengikat pada kaki burung kakak tua ini melilit di kabel listrik yang memiliki ketinggian 15 meter. Tidak hanya itu, petugas pemadam pun harus ekstra hati-hati lantaran harus memastikan kabel listrik tempat burung kakak tua berada aman untuk disentuh. 15 menit kemudian burung kakak tua jenis jambul kuning berhasil dievakuasi dengan selamat. Burung kakak tua kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Pemirsa, angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengakibatkan panggung utama dan puluhan tenda UMKM porak-poranda di Pantai Manakara, Mamuju. Kejadian ini membuat panik sejumlah warga yang berada di lokasi. Inilah detik-detik angin kencang memporak-porandakan panggung utama dan puluhan tenda UMKM milik warga di Pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Angin kencang tiba-tiba datang dan menyapu sejumlah tenda UMKM hingga ambruk dan rusak parah. Sejumlah warga yang berada di lokasi berlarian menyelamatkan diri. Selain itu, panggung utama yang akan jadi tempat kegiatan festival Mamuju juga ambruk diterjang angin kencang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah mengalami tabrakan dengan minibus di Jalan Raya Anyer, Kota Cilegon, Banten. Kerasnya benturan membuat sepeda motor korban terlempar dan tersangkut di atap mobil sedan. Warga digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan minibus dan sepeda motor di Jalan Raya Anyer, Kota Cilegon, Banten. Sepeda motor jenis Matic yang dikendarai oleh korban sampai terlempar hingga berada di atas atap mobil sedan. Kecelakaan terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha mendahului mobil yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan, tiba-tiba muncul mobil minibus, sehingga korban tak sempat menghindar dan tabrakan pun terjadi. Kerasnya benturan membuat korban dan sepeda motor yang dikemudikannya terlempar hingga ringsek. Korban sempat dilaporkan tak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan petugas kepolisian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, 1 dari 2 orang pelaku spesialis pembobol toko waralaba di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur dihajar massa. Aksi para pelaku diketahui warga lantaran alarm yang berada di dalam minimarket tersebut berbunyi. Merasa panik, para pelaku melarikan diri melewati atap toko waralaba dan melompat ke dalam pabrik yang bersebelahan dengan toko waralaba. Ke belakang. Samping PT itu. Warga mengejar 2 pelaku pencurian minimarket di Jalan Pondegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksinya diketahui usai alarm yang berada di dalam minimarket berbunyi. Merasa panik, para pelaku melarikan diri melewati atap toko dan melompat ke dalam pabrik yang bersebelahan. Belakang gedung. Pak, jagain
Naas, satu pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu buah lampu senter dan kunci pas. Satu pelaku lain yang terlibat sudah diketahui identitasnya dan dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, gegerkan warga Lampung Barat, seekor harimau Sumatera berhasil ditangkap di Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak. Sempat menggegerkan warga Lampung Barat, seekor harimau Sumatera berhasil ditangkap di Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak. Satwa dilindungi tersebut masuk dalam kandang jebak yang dipasang oleh tim gabungan Satgas Konflik Hewan Liar. Pemasangan jebakan dilakukan di sekitar lokasi pergerakan harimau Sumatera yang beberapa waktu lalu sempat menyerang seorang petani. Area sudah disterilkan oleh petugas agar tidak ada warga yang mendekat dan menunggu proses pembiusan dari tim medis sebelum proses evakuasi. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Dan pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.